keluarga kami, semuanya dipersiapkan Tuhan. Mau berdoa Tuhan, begitu banyak kondisi gereja yang dalam kondisi apa-apa. Begitu banyak hamba-hamba Tuhan dalam kebingungan. Kondisi jemaat, kondisi yang suam. Saat ini kami berdoa untuk mereka semua Tuhan. Kami menangisi mereka di hadapan-Mu. Kami angkat hati kami untuk mereka ya Tuhan. Supaya lawatan Tuhan turun atas mereka. Lawatan Tuhan turun atas para kepala. Lawatan Tuhan pembangunan rohani bercurah dalam hidup mereka. Saat ini kami berdoa kepada-Mu Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon belas kasihan dicurahkan dalam gereja-gereja ini Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus di tengah-tengah hidup mereka. Mengalirlah Roh Kudus ke dalam pelayanan mereka. Mengalirlah Roh Kudus di kota mereka ya Tuhan. Kami bawa hati untuk mereka Tuhan, dan kami bawa hati mereka untuk-Mu Tuhan. Berhembuslah
di hari-hari terakhir ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan umat-Mu ini menyiapkan diri mereka, menyiapkan keluarga mereka di hari-hari terakhir ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Baik, kita mendengar firman Tuhan tentang jembatan rohani. Cari teman apa yang saudara dapatkan, arti dari jembatan rohani. Baik, ini suaranya habis. Waktu hari Jumat pagi kemarin saya melayani di retreat hamba-hamba Tuhan yang di Sidoarjo. Kurang lebih ada 80 orang, pendeta-pendeta dan ibu-ibu gembala. Saya khotbah tentang khotbah yang bagus dengan khotbah yang tepat. Saya ilustrasikan berbagai macam cara, bermacam-macam perumpamaan, tapi kelihatannya hamba-hamba Tuhan ini gak ngerti. Karena pikir mereka khotbah itu harus bagus, ada lucunya, dan bikin jemaat ketawa, ada ilustrasinya. Mungkin karena mereka dasarnya sekolah teologi. Saya mengajar kepada mereka bahwa sekarang yang dibutuhkan lebih daripada itu, yaitu khotbah yang tepat. Khotbah tepat ini mungkin gak bagus, tetapi itu berasal dari Roh Kudus, dan itu akan nembus di hati setiap orang. Lumayan terjadi banyak pertanyaan, sehingga
kita nggak bisa lanjut ke poin yang kedua. Di poin yang pertama masih alot untuk membedakan mana khotbah yang bagus, mana khotbah yang tepat. Akhirnya saya tiba-tiba bikin dadakan ilustrasi. Jadi satu kali ada seorang hamba Tuhan pedalaman dapat bingkisan berupa kornet sapi. Lalu dia bilang kepada istrinya, "Mah, ini saya dapat ada yang ngasih bingkisan, ini namanya kornet sapi." Lalu istrinya, "Oh, puji Tuhan, saya sudah pernah dengar yang namanya kornet sapi. Masaklah." Suaminya langsung berkemas karena nanti sore dia mau ke tempat temannya. Di dapur itu si ibu gembala ini pusing karena dia gimana ya masak kornet sapi gak bisa dibuka. Lalu dia panggil anaknya, "Katakan kepada papa, gimana nih cara bukanya, gimana cara masaknya?" Si anak kecil pergi ke tempat papahnya. Lalu papahnya bilang begini, "Tenanglah, mamamu itu pinter, dia akan tahu caranya yang tidak tahu." Akhirnya si anak bilang, "Kata papa, mama tuh pinter, bisa melakukan apa yang mama nggak tahu." Oh gitu ya. Lalu apa yang dilakukan oleh si mama? Dimasaklah si kornet sapi itu. Lalu si suami dan anak-anak siap untuk makan kornet sapi yang belum pernah mereka tahu dan belum pernah mereka rasakan. Dibawalah nampan berisi piring lodor. Begitu ditaruh di meja, mereka mengucap syukur kepada Tuhan dan mereka berdoa, akhirnya kami sekeluarga bisa menikmati makan kornet sapi. Dan mereka makan. "Pak, rasanya begini?" "Iya, begini rasanya." "Betul nggak?" "Ya, begini rasanya." Si sang kepala keluarga harus menenteramkan warganya. Memang begini rasanya. Selesai makan, puji Tuhan, akhirnya ya tahun ini kita bisa merasakan kornet sapi. Lalu pergilah si bapak gembala ke tempat gembala sebelah. Dan gembala sebelah ditanya, "Pak, sudah makan nggak?" "Udah, makan kornet sapi saya hari ini sekeluarga." "Puji Tuhan, saya juga dapat kiriman kornet sapi. Ayo makan." Makanlah dia. Lah, kok beda? Beda sekali. Dia cicipi, "Kok enak, di rumah nggak enak. Apa yang salah?" Akhirnya ditanya, "Kenapa beda ya?" Akhirnya dia tahu penyebabnya. Yang di tetangga sebelah itu kornet sapi dimasak, yang ibu yang nggak tahu apa-apa, jadi kaleng itu nggak bisa dibuka, ditaruh di panci. Lalu dikasih kuah, dikasih bumbu dan bilang ini kornet sapi. Jadi mereka di piring itu dengan kornet yang utuh, dengan kaleng-kalengnya yang nggak bisa dibuka, dan mereka makan ini kornet sapi. Yang satu lagi ini kornet sapi. Yang satu ngerti bagaimana ngebuka, yang satu nggak ngerti bagaimana ngebuka. Gereja juga sama. Pewahyuan yang Tuhan nyatain seperti kornet sapi. Ada yang bisa ngebuka, ada yang nggak bisa. Makanya mereka makan kornet sapi. Gak salah apa yang mereka katakan, cuma bedanya kalengnya masih utuh. Diskusikan.
Baik. Berbahagialah engkau karena ada orang yang ngasih tahu cara ngebuka kornet sapi, sehingga engkau semua ngerti bagaimana kebenaran demi kebenaran Tuhan singkapkan, dibuka cara ngebuka pewahyuan itu. Dan itulah perbedaan antara gereja yang gak bisa ngebuka kaleng kornet sapi dengan gereja yang bisa membukanya. Ini adalah gambar Yakub yang tidur. Dalam tidurnya itu tiba-tiba dia melihat ada tangga naik ke langit. Yakub ini adalah anak mami, gak pernah keluar dari lingkaran perkemahan Ishak. Dia gak pernah seperti Esau. Esau suka berburu, kalau Yakub senang tinggal di rumah. Karena dia mencuri hak kesulungan dan berkat sulung, akibatnya dia harus melarikan diri. Si anak mami ini, bayangkan, dia pergi dari perkemahan dalam kebingungan, dalam keputusasaan, dalam ketidakjelasan. Apakah dia tetap masih hidup? Apakah dia akan diterkam oleh binatang buas? Apakah dia akan dirampok? Dan apakah dia bisa tersesat atau kelaparan? Yang pasti belum tentu kembali kepada perkemahan papahnya. Dalam kebingungan ini, dia tidur di sebuah tempat dan dia melihat ada tangga. Tangga ini luar biasa. Ini adalah dalam bentuk mimpi. Dia melihat tangga sampai ke langit dan ada malaikat dituliskan turun naik. Bukan naik turun, tapi Alkitab bilang turun naik. Setelah itu dia melihat Tuhan, dan Tuhan ini mengucapkan janji kepada Yakub. Begitu dia bangun, dia kaget. Wow, ini tempat luar biasa, tempat di mana terhubung antara bumi dan surga. Dan dia membuat sebuah kalimat yang mengagetkan. Ku beri nama tempat ini Betel, artinya rumah Tuhan. Setelah itu dia membangun tugu dan mengurapinya. Nah, ini yang jadi masalah. Dia melakukan sebuah kesalahan. Kejadian 28 ayat 20 sampai 21 terjemahan IMB mengatakan, lalu Yakub mengucapkan sumpah, jika Elohim menyertai aku dan melindungi aku dalam perjalanan yang kutempuh ini dan memberikan kepadaku roti untuk dimakan serta pakaian untuk dipakai sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Jadi Yakub ini menjadi anak mami tentu khawatir. Makanya permintaannya dia minta Tuhan menyertai, Tuhan melindungi dalam perjalanan tempuh ini supaya nanti pulang selamat. Dan dia minta supaya Tuhan ngasih makanan untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai supaya dia kembali ke rumah papahnya. Sebenarnya wajar, permintaannya wajar. Kita pun juga minta kepada Tuhan tentang hal ini, itu wajar, permintaan yang normal. Hanya di sini masalahnya. Maka diawali dengan kalimat jika Elohim, jika Tuhan memberikan ini, maka Yahweh akan menjadi Elohimku. Dia kasih syarat kepada Tuhan. Dia kasih, kalau Tuhan berikan kepadaku, maka aku akan menjadikan engkau Tuhan saya. Kalau dimodernkan, mungkin begini. Tuhan, kalau engkau menyembuhkanku, maka aku akan melayani engkau. Tuhan, kalau engkau memberkati aku, maka aku akan memberikan persembahan yang besar kepadamu. Atau ada doa seperti, Tuhan kalau si Mei jadi istriku, maka aku akan jadi pendeta. Nah, kurang lebih seperti itu.
Ini permintaannya Yakub. Di tempat ini masalahnya apa? Masalahnya adalah di Betel tidak membuat Yakub berubah. Yakub tetap Yakub. Si licik tetap si licik, si penipu tetap si penipu, si perenggut tetap perenggut. Tidak ada yang tidak ditipu oleh Yakub. Memang dia adalah sesuai dengan namanya, si perenggut. Di tempat itu dia tidak berubah, di dalam hatinya nggak berubah. Harusnya ketika dia mengalami suatu pengalaman rohani yang luar biasa, dia harusnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Harusnya dia meminta kepada Tuhan supaya Engkau menembus hatiku ini. Tetapi Yakub hanya urusan apa yang dia butuhkan secara fisik. Tetapi problemnya Betel tidak membuat Yakub berubah. Betel juga tidak membuat seseorang menjadi taat. Ketika kita mengalami pengalaman rohani yang begitu luar biasa, kita hanya menginginkan aku pengen lebih lagi. Seperti waktu dulu ada lagu More, lagi Tuhan. Tapi masalahnya apapun yang Tuhan beri tidak mengubah yang di dalam. Betel ini hanya bagian yang Tuhan nyatakan supaya kita bisa melihat. Betel ini adalah suatu tempat perjumpaan yang ingin Tuhan membuat kita bisa melihat Tuhan. Itu Betel. Tapi ada perbedaan dengan yang namanya ini. Ini peristiwa yang kedua. Selain Betel adalah Penil. Jadi Yakub memberi dua tempat dengan dua nama yang berbeda. Yang pertama beri nama Betel, yang kedua beri nama Penil. Betel artinya rumah Tuhan, Penil artinya wajah Tuhan. Waktu di Betel, Yakub melihat Tuhan. Waktu di Penil, Tuhan yang melihat Yakub. Waktu di Betel, Yakub berjumpa dengan satu pemandangan yang luar biasa. Dia melihat tangga, dia lihat malaikat, dia dapatkan janji. Di Penil tidak ada mimpi, tidak ada tangga, tidak ada malaikat, tidak ada janji. Yang ada apa? Ruang bedah. Penil itu bukan tempat perjumpaan. Penil itu ruang bedah. Di tempat itu Tuhan membedah yang namanya Yakub. Nah, ini perjalanan cerita awalnya sebelum Yakub ini bergulat dengan seseorang yang disebut dengan malaikat Tuhan. Yakub ini mengatur perjalanan pulang ke Kanaan. Dalam perjalanan pulang dia atur karena dia menghadapi Esau. Udah kirim mata-mata dan mata-mata menyatakan waktu dia melihat Esau, dia melihat Esau beserta 400 orang yang terlatih. Yakub gentar, takut. Kenapa? Karena problem masa lalunya bangkit lagi. Walaupun sudah 20 tahun. Esau pasti balas dendam. Gak mungkin lari dari Esau dengan 400 orangnya. Disitulah Yakub atur. Ketakutan. Dia orang yang punya banyak strategi. Dia atur barisan pertama sumbangan, persembahan atau kado untuk Esau kakaknya. Perjalanan pertama. Rombongan kedua, istri dan anak-anaknya itu juga diberangkatkan. Rombongan ketiga, Rahel dengan Yusuf, itu barisan ketiga, istri dan anak yang dicintainya. Benyamin belum lahir.
Benyamin itu anak satu-satunya yang lahir di tanah Kanaan. Benyamin itu satu-satunya anak yang diberi nama oleh Yakub. Semua anak diberi nama oleh mamahnya, baik Lea maupun Rahel. Hanya Benyamin yang diberi nama oleh Yakub. Dan Benyamin punya 5 porsi lebih banyak. Dan suku Benyamin satu-satunya yang nempel dengan suku Yehuda. Pada saat itu ayat ini muncul. Melalu tinggallah Yakub seorang diri. Gak ada mimpi, gak ada tangga, gak ada malaikat, gak ada Tuhan kasih janji. Yang ada adalah dirinya sendiri dan Tuhan muncul. Tuhan gak basa-basi, gak kasih formulir, ayo isi kuesioner, coba kamu introvert atau ekstrovert, gak dibahas seperti itu. Dan satu, dia langsung bergulat. Bergulatnya itu sangat panjang sampai fajar menyingsing. Katakanlah pada waktu itu jam 10 malam sampai fajar menyingsing berapa jam. Baru fajar menyingsing, Yakub masih tetap kokoh. Dia bisa mengalahkan, dia bisa menekan, dia bisa membanting. Walaupun dia dibanting, walaupun ditekan, tapi Yakub punya perlawanan yang kuat. Sampai akhirnya fajar menyingsing itu, malaikat ini memukul kekuatan yang paling besar. Malaikat ini memukul bukan keluarganya, bukan istrinya, bukan anaknya, juga bukan hartanya, tapi dia pukul pangkal pahanya. Ini adalah otot terbesar bagi seorang manusia. Ini pun adalah bonggol yang paling besar. Jadi ketika tulang pangkal pahanya dipukul, itu keluar dari mangkoknya, itu yang membuat Yakub gak bisa lagi berjalan. Saat itu dia lumpuh. Ketika lumpuh berbeda dengan Yakub ketika ada di rumahnya Ishak atau di rumahnya Laban. Dia benar-benar gak berdaya. Dan seorang bergulat dengannya sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul pangkal pahanya sehingga pangkal paha Yakub terplecok dalam pergulatan dengannya. Setelah itu dia sadar ada sesuatu yang hancur. Kekuatannya gak ada lagi. Dia gak bisa melarikan diri lagi. Dia gak mampu lagi bikin strategi. Dia gak punya cara lagi. Dia pegang kaki si malaikat itu. Aku tidak akan membiarkan kau pergi. Dia gak berani negosiasi seperti waktu di battle. Dia juga gak berani nawar-nawar lagi. Cuma dia pegang erat-erat dan berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Malaikat itu langsung bertanya, siapa namamu? Apakah Tuhan gak tahu namanya Yakub? Tahu. Tapi maksudnya apa? Kok ditanya, siapa namamu? Di situ Yakub supaya dia lihat dirinya. Wah, seorang penipu, seorang yang licik, seorang yang banyak cara, orang yang selalu pakai strategi. Selalu dia yang mendapatkan keuntungan. Tetapi saat itu namanya Yakub. Sebenarnya sebelum di battle dan di penil, ada satu tempat di mertuanya 20 tahun, yaitu di Haran. Haran itu tempat tidak ada mimpi, tidak ada malaikat, tidak ada tangga. Di tempat itu cuma ada satu orang. Kalau Yakub si licik, ada yang jauh lebih licik. Kalau dia penipu, ada yang jauh lebih penipu. Yakub di situ ditipu habis oleh siapa? Papahnya, mertuanya, paman yang adalah mertuanya sendiri. Dia habis ditipu. Kalau dia memakai baju Esau untuk menipu Ishak, saat itu juga Laban menipu ketika dia jadi pengantin.
ketika dia lihat ternyata bukan Rahel yang dicintainya, tetapi Lea. Dia benar-benar habis. Kalau dia bisa menipu Esau dengan makanan, dalam pesta dia juga ditipu. Pengantinnya ditukar. Benar-benar di Haran itu tempat yang natural. Tuhan kasih Haran juga ke kita. Selain kita punya battle, di Haran juga kita mengalami kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan normal, kehidupan natural. Di situ kita ketemu dengan bos yang galak, di situ kita ketemu dengan teman yang pelit, di situ kita mengalami ban bocor, di situ kita mengalami kehabisan bensin, di situ kita mengalami kehujanan, di situ kita harus beli gas, harus nyeteng-nyeteng botol aqua, dan itu namanya di Haran. Segala bentuk kesulitan yang ada dalam kehidupan sehari-hari itu Haran namanya. Lalu apa bedanya Haran, Betel, Haran dan Penil? Betel tempat perjumpaan. Haran tempat Tuhan menyiapkan Yakub. Penil tempat Yakub dieksekusi habis. Betel dia dapat janji. Di Haran gak dapat janji. Tapi dia lihat bahwa Tuhan pemegang janji membiarkan Yakub melewati hari-harinya tanpa suara Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan, tapi Tuhan menyertai dia. Dia kaya, dia berpengaruh, budaknya banyak, binatang ternaknya banyak, dia jadi rombongan. Itu di Haran. Tapi ketika di Penil, dia seorang diri. Nah, disinilah ketika dia bergulat, malaikat ini bertanya satu pertanyaan yang sederhana tetapi mematikan. Siapa namamu? Yakub gak bisa berkata dengan gampang namaku Yakub, karena dia jadi bisa melihat dirinya. Betapa saya punya banyak kekalahan, punya banyak kesalahan, punya banyak kegagalan. Hidup saya sulit. Kalau dia banyak tipu menipu, rumahnya juga banyak tipu menipu. Persaingan istri satu dengan istri yang kedua, budak satu, budak kedua, anak-anaknya penuh dengan persaingan. Bahkan ada di antara mereka yang melakukan tindakan-tindakan pembunuhan. Lewi dengan Simeon membasmi, membantai itu satu desa. Di situ juga Ruben meniduri istri ayahnya, dan mereka semua membunuh Yusuf. Itu keluarga hancur karena apa yang ditabur harus dituai. Yang gini-gini teman-teman harus ngerti bahwa apa yang ditabur itu dituai. Kristus mengajarkan berbeda dengan apa yang ditabur dengan yang dituai versi manusia, versi dunia. Kalau manusia berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik. Apa kata Yesus kepada orang-orang yang ada pada saat itu? Orang pemungut cukai juga bisa. Kalau kamu berbuat baik kepada yang baik, orang berdosa juga bisa. Apa lebihnya kamu? Yesus berkata seperti itu. Jadi apa? Kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kalau ada yang meminta bajumu, berikan jubahmu. Kalau ada yang meminta 1 mil, berjalanlah 2 mil. Selalu lakukan yang lebih dari takaran yang diminta. Itu yang Tuhan lakukan. Kenapa? Karena Bapamu yang di surga melihat engkau. Nah, pertanyaan ini akhirnya membuat malaikat berkata. Kejadian 32 ayat 28 IMB mengatakan, orang itu berkata, namamu tidak lagi disebut, tidak lagi dipanggil Yakub, tetapi Israel, karena engkau telah bergumul dengan Elohim dan dengan manusia, dan engkau menang. Ini perubahan nama yang besar. Di Betel namanya Yakub, keluar dari Betel namanya tetap Yakub, karakternya tetap Yakub.
Di Haran namanya tetap Yakub, karakternya juga Yakub, walaupun di Haran 20 tahun habis ditipu sama mertua. Di Penil, Yakub keluar dari Penil, tidak lagi namanya Yakub, tetapi Israel. Walaupun dia pincang, namun di ruang bedah itu Tuhan ngebedah kepincangan hatinya. Kepincangan fisik gak apa-apa. Buat Tuhan kepincangan di dalam hati jauh lebih penting. Sejak itu yang namanya Israel berjalan bergantung kepada Tuhan. Dulu Yakub kalau kepepet baru berseru. Kalau sudah hancur baru katakan kepada Tuhan. Dia selalu mengandalkan dirinya sendiri, kekuatannya, kecerdasannya. Tetapi di Penil dia sadar gak semua bisa dengan kecerdasan. Pak, saya gak cerdas. Ya itu lebih parah lagi, yang cerdas aja gak kepake, apalagi yang gak cerdas. Lalu gimana? Ada bagian yang pada saat itu Israel punya. Dia berjalan dalam anugerah. Dia bergantung penuh kepada Tuhan. Setiap dia melangkah, dia rasakan ngilunya pukulan si malaikat itu, sehingga dia harus bersandar kepada Tuhan. Kalau orang sudah gak berdaya, bersandarnya penuh. Kalau orang masih kokoh, masih kuat, masih bisa sombong, sombongnya diutamain, pasti gak bersandar pada Tuhan. Diskusikan.
Baik, lihat di dalam Kejadian 35. Kejadian 35. Buka Alkitabnya. Kejadian 35. Ayat ini berkata, Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Jadi 20 tahun berselang, Yakub kembali di tempat di mana dia bertemu dengan Tuhan pertama kalinya. Ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Ini perintah Tuhan kepada Yakub setelah 20 tahun tinggal di Haran. Bersiaplah, pergilah ke Betel. Jadi dia 2 kali ke tempat itu setelah 2 tahun berselang. Apa yang dikatakan? Tinggallah di situ. Waktu pertama kali Yakub cuma lewat semalam saja. Tapi Alkitab mengatakan tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah. Mezbah permanen buat Tuhan. Jadi disitulah kita lihat di ayat yang ke-7. Didirikannya mezbah di situ dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Tuhan telah menyatakan diri kepadanya di situ dan ia lari ketika ia lari terhadap kakaknya. 2 kali datang ke Betel itu punya cerita yang berbeda. Cerita yang pertama sebagai pelarian. Dalam kebingungan, dalam ketidakyakinan dan ketidakpastian, dia tidur di tempat itu. 20 tahun bersama dengan rombongan keluarga dan ternaknya, dia bisa mengerti. Dia nggak ada nego-nego lagi, dia nggak tawar-tawar lagi, dia cuma mengikuti perintah Tuhan. Dia bikin mezbah di situ. Kenapa waktu pertama nggak bikin mezbah? Karena Betel tanpa pemberesan di dalam tidak ada ketaatan. Sama seperti saudara dapat lawatan, belum tentu mengubah hati. Itu butuh proses. Jadi ketika kita sedang diproses oleh Tuhan, tujuannya Tuhan ingin bergerak lebih jauh dalam hidup kita. Waktu di Betel kedua, dia nggak mau tawar-tawar lagi, dia ngikutin maunya Tuhan, dan dia beri nama mezbahnya itu El Betel, Tuhan yang di Betel. Ini luar biasa kisah ini. Lalu di mana jebakan rohaninya? Jebakan rohaninya kebanyakan orang pengen mengalami hadirat Tuhan yang begitu berlimpah-limpah. Seperti di Betel itu, tidak mau pergi ke Penil. Mereka begitu, kebanyakan. Nah ini, jebakan rohani. Jebakan rohaninya ketika kita hanya menginginkan pengalaman Betel. Pengalaman Betel ini disebut juga deburan ombak rohani. Deburan ombak yang begitu luar biasa. Tetapi tidak mau mengalami Penil. Gak mau mengalami pemberesan dari Tuhan. Gak mau hidupnya diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan mau kasih banyak di Betel, tapi dijalankannya di Penil. Makanya ada banyak orang, banyak cerita tentang pengalaman rohani yang hebat-hebat. Orang-orang ini kenyang dengan pengalaman rohani. Tapi masalahnya apa? Di dalamnya gak beres. Di dalamnya belum beres. Di dalamnya gak disentuh, dalamnya masih utuh. Di dalamnya masih berantakan. Yang Tuhan mau di dalamnya diberesin. Sehingga nanti datang lagi ke Betel kedua kalinya, di situ Tuhan izinkan bikin mezbah. Dan Tuhan izinkan membuat mezbah dengan diberi nama El Betel. Itulah jebakan rohani. Banyak orang
pengennya pengalaman rohani, pengennya tumbang. Ini ya pengalaman tumbang ya. Saya ketemu dengan orang yang senang tumbang. Kalau ditumpangi tangan tumbang. Dan waktu di Filipina itu gereja selalu tumbang. Pokoknya selesai firman Tuhan, siapkan semuanya yang mau didoakan maju ke depan. Secara otomatis langsung mereka berdiri semuanya. Dan ketika mereka berdiri semuanya, mereka udah tahu di belakangnya ada catcher, di depannya ada orang yang bawa selimut warna biru. Dan si hamba Tuhan doain di depan, satu plek 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 plek, pada tumbang semuanya, lalu diselimutin. Barisan kedua tumbang, lalu diselimutin, pegang kepalanya, lalu selimutin, tumbang. Yang jadi masalah adalah kita orang Bandung. Mama ingat ya? Ingat gak ya 2008? Saya langsung, waduh tumbang nih. Saya ukur badan, 1,72 m. Kalau tumbang, waduh ada kursi. Orang lain mikirin tumbang, saya tendang-tendang kursi. Ini pinggirin, dah siap tumbang. Tugas istri, kalau dia tumbang segini tingginya nih 1,6 m berapa? 1,60 m. Jadi langsung digiring sama saya. Oh ini kursi pindahin. Dah. Lalu Bang Guntur, terserah. Biarin. Saya yang penting selamat saya dengan Sieni aja. Perasa tapi nggak enak juga. Akhirnya saya berdiri di belakangnya dan saya gini, wah ini geserin. Di situ ada Bang JP, terserah. Saya doa lagi. Kita makin dekat begitu. Nggak enak juga. Masa teman nanti kita pergi dari Indonesia ada satu bonyok kepalanya. Ya udah saya urus lagi. Nah ini geser, aman. Semua tim Indonesia ke belakang. Saya pegang aja. Dia siap tumbang nih. Pada waktu itu pembicaranya orang Filipina yang ada di Amerika, kurang tinggi kelihatannya, pegang kepala nggak nyampe pegang perut. Perut saya didoain merinding. Makanya nggak kempes. Salah doa dia. Saya nggak tumbang. Saya lihat Sieni nggak tumbang, Bang Guntur nggak tumbang, Bang JP nggak tumbang, Kaninik juga nggak tumbang. Kami orang Bandung nggak ada yang tumbang. Aneh, kenapa orang Bandung nggak ada yang tumbang? Karena kita nggak, bukan masalah tumbang, karena mereka ada salah ajaran. Ditowel dikit belum apa-apa dah tumbang. Kenapa harus tumbang? Ya kan, mami saya juga senang tumbang. Mami saya. Kebaktian 1 tumbang, kebaktian 2 tumbang, kebaktian 3 tumbang, kebaktian 4 tumbang. Pas kebaktian 5 mungkin si kecernya udah sering ini. Pas tumbang gak ada orang yang pegang. Makanya mami punya telur angsa di belakang. Sejak itu mami kapok dengan tumbang-tumbang. Saya tahu walaupun gak ngaku tapi itu kapok. Makanya saya juga gak senang tumbang-tumbang. Dulu saya juga pernah tumbang-tumbang. Yang pertama tumbang, didorong-dorong gini. Dasarnya pernah latihan judo, jadi kakinya kuat. Dia kesel, yang dorong kesel. Dan saya juga nggak mau tumbang, gini aja. Orang lain begini, saya begini. Siap nanduk. Buat apa tumbang? Kalau memang tumbang dari Roh Kudus itu luar biasa. Tapi saya pernah tumbang. Saya tumbang karena nggak tahan. Si pembicaranya bau abab, mulutnya bau sekali. Aduh sakit. Tapi lebih baik sakit ini kepala daripada bau. Saya nggak tahan. Kayaknya ada teknik yang bagus. Kalau ngedoain harus jangan gosok gigi seminggu. Biar yang ngedoain tumbang semua. Buat saya itu jebakan. Kalau saudara ya benar dilawat Roh Kudus, mungkin belum kena, udah tumbang, gak bisa bangun. Kalau tumbang cepat bangun, itu mungkin pelajaran. Mungkin kalau saya nggak tumbang, rasanya banyak dosa. Yang lain tumbang saya sendiri. Dan saya benar-benar berdiri sendiri paling tinggi, lagi paling gede.
Teman kanan kiri cewek-cewek semua, laki-laki depan sendiri. Tumbang semua. Satu-satunya dia nggak tumbang. Sejak itu saya nggak senang lagi pergi didoain tumbang-tumbangan. Karena paling gede di depan jentul aja sendiri. Perasaan dosa lebih berat daripada tumbang. Makanya saya nggak pernah mau tumbang. Tapi kalau Roh Kudus bikin tumbang, engkau nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun. Roh Kudus akan melawatmu. Misalnya nih, satu kali Tuhan melawat kita, engkau tumbang, beberapa orang tumbang. Sebagian besar dah pulang, sebagian masih tergeletak dan kita tungguin. Kalau udah malam ya biarin aja kita pulang. Kita kunci, biarin, terserah, lama-lama amat. Tapi kalau tumbang benar, itu namanya rebah dalam roh. Nah, dalam tumbang-tumbang ini ada jebakan. Merasa bahwa kalau nggak tumbang, saya nggak rohani. Padahal nggak gitu, Prat. Tuhan melawat seseorang, kalau engkau tumbang, pasti nggak bangun. Tuhan menjamah kita. Dan saya pernah melihat ada orang yang didoain, itu tumbang nggak bisa bangun. Pendetanya terpaksa nungguin dia. Begitu dia bangun, rohnya lepas. Dia melihat banyak hal yang Tuhan nyatain. Tapi jangan tumbang dan rohnya nggak lepas ya. Nanti kalau rohnya lepas, ingat-ingat cerita kita ya, ceritain ke kita. Dan orang yang rebah juga rohnya memang nggak lepas, tapi lawatan Tuhan ngejakan banyak hal. Nah, sisi tumbang itu banyak jebakan, nggak harus tumbang, nggak harus tumbang. Kalau engkau tumbang, kenapa? Karena mungkin sisi jiwani, tapi kalau rebah dalam roh itu benar-benar dilawat Tuhan. Beda rebah dan tumbang, ya kan? Nah, lalu apalagi jebakan-jebakan di dalam pelayanan selain tumbang. Kemarin ada beberapa hamba Tuhan, dia ke depan ngobrol sama saya. Akhirnya acara kebaktian udah mulai, dia masih belum mandi karena kamar mandinya penuh. Jadi dia ngobrol sama saya. Dia bilang gini, dari Kupang, Pak, saya ini dulu ya setiap hari doa sehari itu 9 jam. Apapun jemaat yang bawa sakit penyakit pasti sembuh. Ada yang AIDS, ada yang sakit, itu mereka sembuh. Walaupun saya sekolah itu nilainya, sekolah teologi, nilai tertingginya C-, yang lainnya B-, orang lain itu B- yang terendahnya. Kalau dia tertingginya C-, dia nggak punya ijazah. Tetapi ketika Tuhan memakai dia berdoa setiap hari selama sekian tahun, 9 jam setiap hari. Lalu ngobrollah dengan teman-teman yang lain, Gak perlu doa sampai lama-lama 9 jam. Yang penting lihat hasilnya. Kamu 9 jam cuma dapat motor butut. Kamu 9 jam cuma dapat berapa banyak jemaat. Apa yang kamu lakukan dengan doa 9 jam? Saya doa gak 9 jam. Saya pindah, punya motor butut. Motornya sekarang iMac. Dari NMAX saya punya mobil. Dan Tuhan berkati saya, jemaat juga bertumbuh. Pak, saya bingung dengan semuanya ini. Gini. Saya nggak bisa jelaskan. Saya cuma pegang tangannya. Jadi saya doain dia. Pegang tangannya. Tuhan munculin seekor Raja Wali. Tapi Raja Wali nggak bisa terbang tinggi. Raja Wali itu setelah terbang sekitarnya masuk ke kandang ayam. Masuk di dalam. Saya ngerti, Pak. Bapak ini Raja Wali. Teman-teman yang ngobrol, yang doanya nggak perlu banyak-banyak, itu pasti ayam. Dan Bapak gaul sama ayam. Hari ini doa saya supaya Bapak keluar dari kandang ayam. Saya doain lagi, Bapak kembali, karena Tuhan memakai Bapak khusus. Kemarin juga saya ketemu dengan anaknya seorang hamba Tuhan yang sudah meninggal. Papahnya ini luar biasa. Ada orang yang mati itu bangkit. Orang yang buta jadi celik. Jadi memang ada orang-orang yang dipakai di daerah Sidoarjo. Dan saya ketemu. Dan waktu kita ngobrol-ngobrol, saya melihat gitu ya. Wow, papamu luar biasa. Tapi gereja yang kamu bangun, yang kamu
kelola ini kering kerontak. Apa yang salah? Dia selalu nostalgia kepada perkara-perkara rohani waktu papahnya melayani. Perkara ini jebakan. Harusnya selain battle ada haran, selain haran ada penil. Ketiga-tiganya harus kau hidupi. Engkau harus hidupi. Natural. Kalau kita ditegur sama bos ya wajar dong. Jangan marah. Bos gak tahu ya tegurnya hamba Tuhan yang maha tinggi. Nah kan gak bisa ngomong gitu. Lu kan pegawai. Nah ya kan. Tapi ada orang-orang yang menganggap bahwa saya hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang maha tinggi bahkan. Bos gak bisa tegur saya. Itu haran. Di haran tuh diberesin, dirapihin. Kalau kabel-kabelnya semerawut itu dirapikan tuh udah ada yang diharan. Nanti satu kali engkau semua akan dibawa Tuhan ke penil. Di penil itulah Tuhan akan bergerak lebih jauh, menyiapkan. Sehingga apa yang Tuhan sediakan di battle, di penil, orang-orang itu bisa memegangnya dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, Tuhan ajari kami mengerti bagaimana hidup di hari-hari terakhir ini. Ajari kami mengerti bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana kami hidup dalam komunitas, bagaimana kami hidup dalam ibadah sehari-hari kami. Mari Tuhan mengalirlah di tengah-tengah kami dalam anugerah-Mu yang besar. Bawa kami, siapkan hidup kami Tuhan, kami menyiapkan hidup kami, menyiapkan keluarga kami, menyiapkan komunitas hari terakhir ini. Bergeraklah ya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau menikmati makanan yang disiapkan. Kami kuduskan dalam nama Yesus, dan biarkan kami fellowship bersama, dan biarkan juga kami memberikan korban persembahan di hadapan Tuhan sebagai cinta kasih kami dan rasa syukur kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin.